Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin jamil mu'allif kitab Sunan Taufik wa bihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Yahrumu haram opo arriba riba, rupane fi'luhu agawe riba, wa akluhu lan mangan riba, wa akhduhu lan ngalap riba, wa kitabatuhu lan nulis riba, wa syahadatuhu lan nakseni riba, wahilatuhu lan ngereka riba. Jadi riba ini hukumnya haram. Melakukannya, makannya, ngambilnya, nulisnya, menyaksikannya, merekayasa. Ini hukumnya haram. Wahwalan utawi riba. Wahwalan utawi riba iku bai'u ahadin naqdaini. Adol salah suwijine emas lan perak. Adol salah suwijine emas lan perak bil akhori kelawan wenehe. Menjual salah satu dari emas atau perak dengan emas perak yang lain, nasi'atan hale semaya, dengan cara tempo. Au bi ghairi taqabudin, atawa kelawan tanpa tompo tinompo, atau dengan tanpa serah terima langsung. Au bijinsihi, au bijinsihi atawa jenise naken, jenise emas atau jenise perak. Haram menjual emas dengan emas walaupun itu satu jenis, tapi kadzalika hale kaya mengkonon-konon ghairu taqabudin, dengan cara tidak langsung, dengan cara tempo walaupun sejenis. Ini haram. Ini contoh riba. Au mutafadilan, atawa lelewihan. Au mutafadilan atawa lelewihan, ya. Atau menjual sesuatu dengan lebih, ya. Menjual dengan lebih, lelewihan, ya. Contohnya yang ngutangi, ya. Berhutang, ngutangi 10.000 suruh bayar 20.000. Nah ini riba, ya. Namanya riba qard ini. Nah di sini dijelaskan wa min ribal qardi al gharuqatu al ma'rufah. Di antara contoh riba hutang, ya, riba hutang ini contohnya adalah pegadaian. Fahiya haramun batilatun, hukumnya haram. Illa bihailatin, kecuali dengan cara dihelah, direka-reka. Ya. Contoh, jadi begini,
Riba hutang ini diantara contoh riba hutang itu mutafadil ini riba pegadaian, ya, riba gadai. Saya menghutang ke si A, ya, dengan cara menggadaikan kendaraan, mobil atau menggadaikan sawah. Lalu sawah saya atau mobil saya itu malah dipakai. Nah, ini riba kecuali dengan cara dihelah. Ya, kecuali dengan cara dihelah. Contohnya di sini bi ayyakula matsalan. Contohnya wada'tu al-ardu indaka ala hadhihi darahim. Nih saya gadaikan bumi ini, sawah ini, ladang ini ke kamu untuk minjem uang. Wa abahtuka manfaataha, dan saya juga memperbolehkan kepadamu untuk mengambil manfaat. Silahkan. Nah, itu dengan cara mereka seperti itu, mereka-reka itu diperbolehkan. Ya. Sekalipun di awal di sini keharuman melakukan, makan, ngambil, menulis, ya, menyaksikan dan menghelah nih. Ini ada beberapa ulama yang membolehkan menghelah riba. Yang membolehkan mengelah riba, walaupun itu sebetulnya secara hati nurani mengelah riba itu ya tidak diperbolehkan, walaupun berat, sebenarnya berat, walaupun ada yang memperbolehkan tapi berat, dalam hatinya merasa berat. Jadi contoh riba hutang nih di sini mutafadil itu saya ulangin, ini contohnya riba pegadaian. Saya menggadaikan sawah untuk minjem uang ke kamu, saya menggadaikan mobil untuk minjem uang ke kamu, maka mobil itu, sawah itu nggak boleh kamu pakai. Ya, boleh kamu pakai dengan cara dihelah. Ya, nih saya gadain mobil ini ke kamu, ya silahkan manfaatin mobilnya. Nah, itu baru boleh. Tapi ketika tidak ada ucapan seperti itu, ya, ini maka hukumnya tidak boleh. Dan ini sering sekali ya di masyarakat ini menggadaikan mobilnya ya tanpa ada helah. Nah, tanpa ada helah, ya gadein aja mobilnya untuk minjem uang, mobilnya malah dipakai. Itu nggak boleh, itu riba hutang. Mutafadil ini kayak gini, au mutafadilan atau daluyan, itu maksudnya kayak gitu. Titik. Wal mat'umati lan adol piro-piro panganan. Wal mat'umati lan adol piro-piro panganan rupane ba'diha sebagiane mat'umah. Rupane ba'diha sebagai mat'umah bi ba'din kelawan sebagian mat'umah kang wene, atau menjual makanan dibeli dengan makanan yang lain. Kadzalika hale kaya mengkonon mutafadilan, dengan cara dilebihkan. Ini juga riba nih. Titik. Wayah rumulan haram. Wayah rumulan haram opo baik uma adol perkara. Opo baik uma adol perkara, haram menjual sesuatu lam yakbidu kang durung nompo sapa wong ing ma. Lam yakbidu kang durung nompo sapa wong ing ma. Haram menjual sesuatu kepada orang lain yang mana sesuatu itu belum dia terima. Walahmi lan haram adol daging bila hayawani, ya, den tuku kelawan hewan. Menjual daging dibeli dengan hewan itu nggak boleh. Ya. Wadaini lan adol utang bidaini kelawan, den tuku kelawan utang kang weneh. Menjual utang dibeli dengan utang lagi. Wa bai'ul fuduli lan adol perkara kang ora duweni hak. Wa bai'ul fuduli lan adol perkara kang ora duweni hak. Menjual sesuatu yang bukan miliknya itu juga nggak boleh. Al fudul di sini wawa man laisa malikan wala waliyan wala wakilan wala ma'duman wala ma'dunan lah. Sesuatu yang bukan miliknya, ya bukan yang diwakilinya, dan bukan orang yang diberikan izin. Ini nggak boleh main jual sembarangan. Fala yasihu bai'uhu, nggak boleh dijual. Ya. Kecuali
kecuali memang si pemilik itu ya membolehkan, kecuali si pemilik itu membolehkan dan ridho ketika barang itu dijual, ya itu nggak masalah. Wama lan adol perkara lam yurohu kang ora bisa den tingali opo ma. Lam yurohu kang ora bisa den tingali opo ma, menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya, yang belum dilihat itu juga haram, nggak boleh. Ya, karena apa? Di sini hadron minal ghurur, takut minal ghurur, takut terjadi penipuan. Nah ini sering sekali di kita ini karena saking percayanya sama teman, ketika temannya menawarkan sesuatu barang dan barang itu belum dilihat, akhirnya main percaya saja dan dibeli barang tersebut. Ya, barangnya langsung dibeli, percaya aja, padahal barang tersebut belum dilihat. Jual baju katakanlah, si A jual baju sama si B, ini si A sama si B ini teman lama nih, udah saling percaya. Nah, singkat cerita si A menjual baju sama si B, yang mana si B itu belum tahu bajunya kayak apa, ya bajunya seperti apa belum tahu, tapi udah percaya aja, oke deh. Ya. Nah ini sebetulnya nggak boleh, ya nggak boleh, bukan sebetulnya lagi nggak boleh, karena dikhawatirkan terjadi penipuan. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang membolehkan. Wabai'u ghairil mukallaf, lan adolane wong kang durung mukallaf, jual belinya orang yang belum mukallaf. Wa alaihi lan haram adol ing atase ghairul mukallaf. Enggak boleh anak kecil ya melakukan transaksi jual beli, ini tidak boleh, tidak sah. Atau kita membeli sesuatu dari anak kecil yang belum mukallaf, itu nggak boleh. Wama lan adol perkara la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem, ya, menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini juga tidak boleh. Jual beli kalajengking, jual beli semut, jual beli ular, nah, itu nggak ada manfaatnya. Aula kudrota atawa ora ana kuasa iku maujud lahu maring wong kang ngadol ala taslimihi ing atase masrahaken emak, atau menjual sesuatu yang dia tidak bisa memasrahkannya. Ya, dia nggak bisa. Saya jual nyamuk tuh, gimana nyamuknya? Nggak bisa dipasrahin, ya, karena masih terbang. Saya punya kebun saya banyak nyamuk, tuh saya jual nyamuknya, silahkan diambil. Nah, ini jadi la qudrata lahu ala taslimihi, menjual sesuatu yang tidak punya kemampuan untuk memberikannya, untuk memasrahkannya, ini nggak boleh. Au bila sigotin, atau kelawan tanpa sigot, ya. Atau jual beli tanpa sigot, ya. Saya jual, saya beli, ini juga nggak boleh, ya. Kenapa? Di sini inna masyuritot, ya, li'annal bai' manutun birridho, disyaratkan sigot dalam jual beli ini, ya, karena ya jual beli ini harus ada unsur ridho, ya, makanya kata Nabi innamal bai'u antarodin, jual beli itu ya harus saling ridho, harus saling ridho. Nah, jual beli yang tanpa sigot itu disebut mu'atoh, disebut akad mu'atoh, ya. Fa'tabaro ma yadullu alaihi minal lafzi fala yasihu bai'u mu'atotin, tidak sah jual beli tanpa sigot. Fala yasihu bai'u mu'atotin,
tidak sah jual beli tanpa sigot. Wa yaruddu kullun wujuban, masing-masing dari penjual dan pembeli itu ketika terjadi jual beli transaksi tanpa sigot, ini boleh mengembalikan ma'akhadahu biha au badalahu, boleh mengembalikannya in talifa, apalagi ketika terjadi kerusakan, ketika ada cacat. Wal bai'u biha, bahkan waqala Syi'atiyah, menurut Syi'atiyah, wal bai'u biha, jual beli atau transaksi tanpa sigot, bimu'atoh itu tanpa sigot, mu'atoh, haramun minas shaghair, ini termasuk dosa kecil. Ya. Jadi jual beli tanpa sigot, saya beli, saya jual, itu termasuk dosa kecil. Fayukaffiruha al-wudu wal istighfar. Hal ini bisa dilebur, bisa dihapus dengan cara berwudu dan istighfar. Ya. Wa nahwuhuma, dan selain wudu istighfar. Ya. Wala mutalabata alaihi fil akhirah bil mabi' wa thaman liwujudir ridha. Walaupun nanti di akhirat itu tidak ada tuntutan. Ya, tidak ada tuntutan dengan transaksi jual beli yang tanpa sigot itu, karena memang adanya unsur ridho. Tapi bal alaihi ismul iqdam faqat, tapi dia tetap dapat dosa. Ya. Ya, tetap dapat dosa. Fa idza lam yukaffir uqiba alaihi fiha. Nah, ketika tidak tidak dilebur kesalahan itu, maka ya kita akan mendapat siksa. Dan jadi transaksi yang tanpa sigot sekalipun saling ridho ini hukumnya ithmun. Ya. Memang tidak ada tuntutan di akhirat. La mutalabat ali fil akhirah bil mabi wa thaman li wujudi ridho, karena adanya ridho, tidak ada tuntutan di akhirat. Ya, bal alaihi ithmul al-iqdam faqat. Ya, tapi dia tetap mendapat dosa. Ya, dosanya dosa kecil yang mana bisa dihapus dengan cara berwudu ataupun beristighfar. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli tanpa sigot, ya tanpa akad sigot ini, saya jual, saya beli ini, maka ya istighfar, banyak-banyak istighfar. Ya, supaya tidak disiksa. Karena faida lam yukaffir uqiba alaihi fiha. Ketika kesalahan itu tidak dilebur, tidak dihapus, maka uqiba alaihi fiha, akan disiksa atas orang yang melakukan transaksi tanpa sigot, yaitu bimu'atoh. Ya, la yasihu bai'u bimu'atoh. Titik. Wa bai'u malan adol perkara, wa bai'u malan adol perkara la yadkhulu kang orang manjing apa ma tahtal milki ing dalam sor-sore milik, menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Kalkuri kaya adol wong kang merdeka. Ya, jual beli orang, jual beli anak, jual beli istri. Wal ardil mawati lan bumi piro-piro kang mati. Menjual bumi tanah yang hur lam tu'ammar faqat, yang tidak pernah dikelola, yang tidak pernah dimakmurkan. Ini tidak sah. Wa bai'ul majhul lan adol perkara kang den bodoni, kang ora jelas, yang majhul, ya, yang tidak jelas. Wan najzi lan adol perkara kang najis, menjual sesuatu yang najis. Ya. Kal kalbi kayak adol asu. Ya, jual beli anjing. Wa kulli muskirin lan saben-saben perkara kang mendemi, menjual sesuatu yang memabukkan. Wa muharramin lan perkara kang den haramaken, dan sesuatu yang diharamkan. Di sini katomburi kayak adol kendang, adol gitar, adol kendang. Ya, alasannya karena di sini li'annahu la naf'a bidzalika naf'an maqsudan fi syar'i. Karena tidak ada manfaatnya. Ya, secara tinjauan syariat. Kalau memang ada manfaatnya ya nggak masalah. Ya, sekarang kan bisa diambil manfaatnya dari kita mendengarkan musik. Ya, yang penting tidak lupa lah. Ya, tidak sampai lalai. Ya, kalau kita dengerin musik sholawat juga
kemudian sampai kita lalai, ya malah terlena, lalai dari melakukan perintah-perintah Allah yang lain, ya malah justru mendengarkan musik-musik kayak gitu ya nggak boleh. Intinya la naf'a bidzalika naf'an maqsudan fi syar'i. Memang nggak ada manfaatnya. Kalau memang ada manfaatnya dan sekarang bisa dimanfaatkan, ya itu nggak masalah. Ya kayak model apa namanya para wali songo ya, Sunan Bonang, ini kan dakwahnya dengan musik, dengan gamelan. Nah ini kan bisa diambil manfaatnya dengan cara syariat. Mereka senang mendengar musik, mendengar gamelan, yang kemudian mereka tertarik masuk Islam. Nah ini berarti kan ada manfaatnya secara syariat, maka tidak masalah. Wa yahrumu lan haram apa bai'u syai'i adol suwiji-wiji al halali kang halal atau hiri kang suci. Ya, menjual sesuatu yang halal, yang suci. Contoh jual pisau, jual kendaraan, ini boleh, haram menjual itu. Kepada siapa? Alaman ing atase wong tak lamu kang weruh sapa sira annahu ing setune man iku yuridu. Ngarepaken sapa man ayyasia ing yen ta maksiat sapa man bihi kelawan syekh. Walaupun hal itu halal, walaupun barang itu suci. Tapi kita tahu bahwa dengan barang tersebut, menjual barang tersebut, dia malah mau digunakan untuk maksiat. Ini nggak boleh. Di sini contohnya kabai inahwi inabin liman yastakhiduhu khamran. Ya, menjual anggur, kita tahu bahwa anggur itu nih oleh orang itu akan dijadikan khamr. Ini nggak boleh. Ya, walau likafirin, walaupun menjualnya itu kepada orang kafir. Ya, karena berarti kita membantu kemaksiatan, ya kita berarti membantu unsur maksiat. Contohnya lagi wasilahin liman yaktulu bihi nafsahu aw ghairuhu, atau menjual pisau, menjual alat tajam kepada orang yang kita tahu bahwa dengan alat itu dia mau bunuh diri atau mau membunuh orang lain, ya, atau mau membunuh sesuatu yang tidak boleh dibunuh. Membunuh hewan yang nggak boleh dibunuh. Ya. Nah itu jual beli kita, sekalipun menjual sesuatu yang halal suci itu kita nggak boleh. Kalau kita mengetahui ya bahwa si pembeli tersebut dengan barang yang kita jual ini mau dipakai untuk maksiat, itu nggak boleh. Wa bai'ul asya'i lan haram adol suwiji-wiji. Wa bai'ul asya'i lan haram adol suwiji-wiji al muskirati kang mendemi, yang memabukkan, menjual sesuatu yang memabukkan. Wa bai'ul ma'ibi lan haram adol perkara kang cacat. Ya, menjual sesuatu yang cacat. Jual baju tapi ada cacatnya, jual buah-buahan tapi ada cacatnya. Ya, semisal bilangnya manis tapi ternyata kecut, itu nggak boleh. Bila idharin, kelawan tanpa mertelakan, ya, dengan tanpa memperjelas li'aibihi, karena cacade ma'ib, tanpa memperjelas bahwa ini ada cacatnya. Ya. Dan hukumnya, ya, hukumnya menjelaskan aib, menjelaskan cacat barang yang dijual, itu hukumnya wajib. Faidharu aibil ma'ib mabi' wajibun. Ya, menjelaskan aibnya atau cacatnya perkara yang dijual itu hukumnya wajib. Fa'in akhfahu kana dzaliman ghasyan. Jika kita sembunyikan cacat itu maka dolim, maka menipu. Wal ghasyu haramun. Menipu itu hukumnya haram. Ya. Dan apabila ada penjual juga yang menyembunyikan cacatnya, kita berkewajiban untuk menasehatinya. Wan nushu wajibun. Ya. Ini wajib kita nasihati. Malah kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, ya melakukan penipuan dalam jual beli, maka bukan termasuk golongan aku, kata Nabi. Wala tasihu lan orasah
Dah, wala tasihu kismatu tirkati mayyitin wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.